bagaimana hukumnya merokok begitu aja, bukan masalah orangnya ya. Begini, ada yang mengatakan ngarokok itu haram. Ngarokok itu haram, lebih-lebih yang mendirikan pabrik rokok. Dan pemerintah menetapkan pajak dari pabrik rokok. Pajak itu juga dipakai untuk kepentingan orang-orang yang tidak merokok. Jadi tidak sederhana masalahnya. Jadi kalau kita melihat orang merokok, jangan melihat orang itu. Tapi bagaimana kedudukan hukum merokok ini yang nanti tidak sederhana kaitannya. Bakonya, coba ulangi ya, bakonya. Kalau bakonya, perempuan yang ngajenol di sini itu apa? Apa namanya itu? Susur. Itu lebih dari merokok, itu makan bako itu. Makan bako itu. Ya. Bukan masalah. Masih ada itu. Saya melihat ada bapak-bapak juga waktu saya di Irian. Melihat ada orang-orang yang di sini air liurnya ada agak merah. Waktu saya tanya itu, kenapa itu? Itu sengaja katanya air liurnya dikeluarkan dan itu satu kenikmatan karena dia itu ada di sini ada bako. Ya. Ada bakonya. Itu makan bako. Kedua, apakah bakonya atau asapnya? Kalau asapnya berarti kendaraan-kendaraan solar yang mengeluarkan asap itu haram dijalankan. Asapnya. Kalau asapnya masih tidak sederhana masalahnya. Itu sekarang bab lain. Berdasarkan penelitian ahli bahwa asap rokok itu mengganggu kesehatan. Tetapi secara kasuistik saja ada orang yang berumur hampir 80-90 tahun masih merokok. Tapi ada yang tidak suka merokok, justru umurnya pendek. Itu ya. Jadi anu teu ngarokok mah moal pikun karena mati masih muda. Jadi berbagai macam alasan. Dan tidak akan tuntas. Kalau berdasarkan penelitian dan sebagainya. Berdasarkan kondisi badan. Ya. Juga menyangkut masalah hukum. Sudah didiskusikan begitu panjang dengan kawan-kawan ini. Tidak bisa jatuh sampai dengan haram. Mengenai rokoknya. Karena sulit, zaman Nabi kan tidak ada hadis doi pun yang menerangkan zaman Nabi ada orang jual beli bako, itu kan gak ada. Apalagi di zaman Nabi ada sahabat yang mendirikan pabrik rokok. Sulit ini. Jadi mau ditetapkan hukum ini melalui apa? Itu ya, melalui apanya ini? Sebab zaman Nabi ini tidak ada. Tidak pernah terjadi. Tidak ada hadis doi pun yang menerangkan adanya rokok zaman Nabi. Nah, lalu muncul saja penelitian bahwa rokok itu mengakibatkan kanker, mengakibatkan anu. Itu pernyataan itu sebetulnya akan mengundang tanda tanya besar.
Tanda tanyanya apa? Bagaimana kalau yang lain dari itu juga mengakibatkan akibat yang sama? Tak itu ari diajar hukum. Nah karena itu kesimpulan akhir daripada diskusi yang panjang waktu itu, satu, tidak sampai jatuh kepada haram, tapi tetap makruh. Juga bukan karena baunya. Sebab kalau karena baunya, makruh itu bukan karena baunya, tapi si baunya itu kabawa karena ke masjid dan salat berjamaah, itu masalahnya. Bukan masjidnya. Sampai Nabi mengatakan malaikat pun akan tidak menganggap nyaman seperti manusia, tidak nyaman dari mulutmu setelah makan makanan seperti itu. Itu ya. Nah karena itu jatuh sampai makruh. Karena itu lebih bagus ditinggalkan daripada dilakukan. Itu kesimpulan akhir. Tapi untuk menetapkan sampai jatuh kepada haram, itu sulit untuk menetapkan hukumnya. Ya, kecuali dengan secara ijtihad dan dikemukakan secara kasuistik. Misalnya ada yang sakit karena anu, ada yang anu karena anu. Itu kan tidak semua orang. Jangan digeneralisir istilahnya. Ya. Jadi satu, tidak sampai jatuh kepada haram, jatuh kepada makruh. Kedua, karena itu lebih bagus ditinggalkan daripada dikerjakan. Begitu ya. Tambahan. Sebagai tambahan, saya pribadi melarang orang merokok di masjid. Tidak boleh. Apa dalilnya? Nah, itu teh. Susah itu ya. Kenapa melarang? Dalilnya apa? Masjid itu bukan rumahmu. Jangan sebebas seperti di rumah sendiri. Duduk saja ada aturannya. Apalagi harus ada asbak-asbak yang dikurilingkan di masjid. Hanya itu saja. Kalau betul-betul dalil yang qat'i mengenai haramnya, saya sendiri ya tidak akan bisa jawab. Pak Ustadz, saya berdiskusi di masjid. Wah, hebat nih. Ada yang mengatakan bahwa tumbuhan dan hewan diperintahkan untuk berpuasa. Tumbuhan dan hewan diperintahkan untuk berpuasa. Pakai sahur enggak ini? Puasa seperti apa gitu ya. Contoh, ayam mengerami telurnya, tumbuhan menggugurkan daunnya, ular mengganti kulitnya. Apakah pernyataan di atas ada dalilnya? Teu kudu make dalil taliti we nu kieu mah atuh nya henteu hayam puasa kitu wungkul. Ini bisa dilihat di dalam ensiklopedia. Menurut penelitian para ahli, dan tidak akan ada dalilnya, gitu ya. Hanya yang kita lihat, ayam itu kan sengaja tidak makan, tidak minum, selama mengeram supaya badannya panas, begitu. Tapi, nah ini tapinya, begini ya. Kalau untuk manusia, amal itu ada aturan. Yang dimaksud dengan ada aturan, yaitu sudah secara umum oleh Rasul dikatakan innamal a'malu binniyat. Tak ada amal kecuali tergantung kepada niat. Artinya, setiap amal ada aturan.
Setiap aturan sudah merupakan satu ilmu bagi orang yang mau melaksanakan. Nah, itu untuk manusia. Yang ada halal wajibnya, ada sunatnya, ada haramnya, ada halalnya, ada mubahnya. Hidup kita sehari-hari itu tidak bisa lepas dari hukum yang 5 ini. Kalau tidak sedang wajib, sedang sunat. Kalau tidak sedang sunat, sedang halal. Kalau tidak sedang halal, sedang haram. Kalau tidak sedang yang keempat itu, berarti sedang melakukan yang mubah. Nanti masuknya kemana? Itu hidup kita keseharian itu. Dicatat ke malaikat itu. Nah, keterangan ini oleh para ulama dicantumkan sebagai penjelasan kata-kata innamal a'malu binniyat merupakan hadis, dan ini adalah setengah daripada yang namanya Islam. Hadis innamal a'malu binniyat sudah setengah dari yang namanya Islam. Nah, adapun bagi binatang, bagi pohon seperti yang Anda tanyakan ini, itu tidak diperintah dan dilarang oleh Allah seperti diperintah dan dilarangi manusia. Tapi diberi kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan bekal yang namanya goriza. Contohnya, ini contoh dari saya ya. Kalau anak ayam itu ikut induknya, taruhlah jumlahnya 10. Waktu pulang, waktu mau pulang kandang, ketinggalan 2. Itu induknya tidak akan mencari. Ditinggalkan saja. Jadi dia kembali dengan 8 anak. Ketinggalan lagi 4. Nah, sekarang baru induknya mencari. Induknya baru mencari. Ketinggalan lagi 2. Dia tidak akan masuk kandang kecuali harus ketemu dulu. Apalagi kalau semua tidak ada. Dia terus bertengger, dia terus berkokok. Lantaran anaknya tidak ada. Tapi dari jumlah 10 waktu ketinggalan 2, dia tidak merasa ketinggalan. Nah, inilah yang oleh umum Quran pun berbicara urusan ini, namanya gariza.